my dear, apa kabar? Balik lagi sama aku Ratih di sini dan kita kembali pada Pick a Card Reading lagi. Jadi kali ini temanya adalah kisah cinta kamu selanjutnya. Who's gonna be your next lover? Oke, siapakah yang akan menjadi cintamu selanjutnya? Kisah cinta kamu selanjutnya. Dan kembali lagi aku ingatkan, ini adalah general reading, timeless reading, bisa resonate, bisa tidak, so take it easy. Dan kita akan, kalian akan dihadapkan pada 3 pile, pile nomor 1, pile nomor 2, dan pile nomor 3. Choose intuitively, pilih bergantung intuisi kalian, mana yang kalian inginkan, dan kita akan lanjut pada pembahasan pile number 1. Let's take a look. Oke, so halo pile nomor 1. Oke, pile nomor 1. Oke, kita akan lihat dulu ya. Oke, oh my god. Kisah cinta kamu selanjutnya, menarik. This could be the one. Healing family issues. Oh my god, kalau aku udah ngeliat ini, this is someone from your past and reconciliation. Okay. Kemudian patient please, connect with nature. Whom do you need to forgive? Oh, the phoenix. Okay, aku taruh sini aja ya. Kisses and talking. Oke, pile nomor 1 menarik sih. Kisah cinta kamu selanjutnya adalah seseorang yang mungkin sudah kamu kenal lama. Dan dia adalah seseorang dari masa lalu kamu. Dia adalah someone from your past coming back. Jadi karena aku di sini dapat reconciliation, someone from your past is returning to your life. Jadi ini bisa jadi dari past life atau memang dari masa lalu kamu. Tapi aku merasa yang pilih pile nomor 1 adalah seseorang dari masa lalu yang mungkin sudah kamu kenal. Di sini aku ada indikasi mantan gebetan, mantan seseorang yang dulu kalian kenal, ya mantan PDKT seperti itu, mantan seseorang yang dekat, mantan pacar, atau mungkin mantan suami atau mantan istri, ya. Jadi yang pilih pile nomor 1 jika ini memang resonate dan memang kembali nanti waktu yang menjawab adalah kisah cinta kamu selanjutnya bersama seseorang dari masa lalu. Ya, karena di sini juga aku dapat this could be the one. Jadi you've already met the romantic partner you seek. Jadi kamu sudah bertemu sama dia, ya. Kamu sudah bertemu orang ini dan kamu tahu, dan di sini aku dapat kata-kata forgive, memaafkan di sini. Healing family issue dan whom do you need to forgive, ya. Your love life benefits as you forgive your parents. Jadi mungkin juga kamu ada inner child yang terluka, mungkin kamu juga ada luka dengan seseorang di masa lalu dan kamu mungkin harus memaafkan, atau di sini masih ada unfinished business dengan seseorang di masa lalu dan dia kembali lagi ke kamu untuk memperbaiki di situ. Dan di sini juga as you release old anger or resentment, you will find that your wishes will come true, ya. Di sini forgive dan forgive, ya. Jadi ada orang dari masa lalu, ya, yang mungkin dulu dekat sama kamu, yang mungkin mantan kamu, yang mungkin orang dari masa lalu yang kalian sangat-sangat terkoneksi, dan itu akan kembali lagi ke kehidupan kalian, akan kembali lagi entah meminta kesempatan kedua untuk bersama kembali dengan kamu, karena di sini ada reconciliation, ya. Ini seseorang yang sudah kamu kenal dan seseorang mungkin teman masa kecil kamu, ya, mungkin teman ketika kamu kanak-kanak, atau mungkin memang dia adalah ayah atau ibu dari anak kamu, seperti itu. Dan di sini juga seseorang yang mungkin kamu kenal via internet, ya, karena di sini ada interested, conversing more, awaited message, arrive, text, call, email, and hovering. Jadi di sini seseorang yang mungkin kamu kenal via online, sosial media, dan entah juga mungkin tiba-tiba dia menghubungi kamu kembali via internet, ya, via online seperti itu. Mungkin menyapa kamu kembali lewat pesan teks, ya, atau mungkin tiba-tiba kalian bertemu lagi dan dipertemukan seperti itu. Dan di sini juga ada indikasi memang
aku kerasa twin flame-nya berat ya, energi twin flame-nya it's so heavy. Dan memang di sini adalah mungkin kamu harus lebih bersabar ya, patient please. Mungkin kamu kayak ngerasa susah untuk membuka hati, mungkin kamu kayak ngerasa kenapa sih nggak bisa ngelupain dia, kenapa sih selalu keingat dia terus. Nah mungkin file satu ini jawabannya adalah kamu mungkin akan kembali sama dia jika ini resonate. Dan memang semua bergantung kepada waktu dan takdir juga ya dear, so take it easy. Tapi dia adalah seseorang yang sudah kamu kenal. Dan di sini juga aku dapat new phase, rekindle, renew, transformation. Aku dapat renew ini seperti memperbaharui. Jadi someone from your past akan kembali ingin memperbaharui hubungan kalian, ingin kembali sama kalian untuk lebih dekat lagi, ingin rekonsiliasi ya di situ, minta maaf, kemudian karena dia masih merasa mencintai kamu. Di sini aku dapat unconditionally loving, giving and receiving affection. Jadi memang dia juga nggak bisa melupakan kamu. Aku ngerasa memang energinya sangat terikat ya, seperti yin dan yang, divine feminine dan divine masculine sangat terkoneksi. Jadi di sini dimana dia susah untuk melupakan kamu dan kamu seperti itu. Tidak peduli berapa lama kalian berpisah, seberapa jauh jarak kalian, karena aku juga dapat di sini ada LDR vibes. Jadi bisa seseorang yang jauh dari kamu dan dia akan kembali sama kamu. Tapi kita lihat mungkin ada ciri-cirinya mungkin nyambung ya. Tapi aku lihat juga di sini connect with nature. Seseorang sangat suka dengan alam, atau mungkin kamu ya, entah sangat suka mendaki gunung, sangat suka surfing, berselancar, juga diving. Aku ngerti kayak seseorang sangat suka alam di situ ya, sangat mencintai alam di situ. Dan di sini juga mungkin dia rainbow child atau crystal ya, atau mungkin kalian sering melihat kupu-kupu ya, kupu-kupu dan melihat angka kembar seperti itu. Mungkin ada indikasi memang twin flame di sini, tapi dia adalah orang dari masa lalu kamu. Kita akan lihat mungkin clue-nya. Okay. Narrow eyes, oke, mungkin di sini matanya kecil atau kayak sipit seperti itu ya, atau ini mata kamu juga bisa. Medium height, jadi mungkin di sini tinggi kalian atau tinggi dia standar ya, medium seperti itu. Oke, medium to dark skin, jadi mungkin kulitnya medium ke gelap, oke. Oke, freckles, jadi mungkin dia juga di sini ada indikasi foreigner ya, mungkin bisa bule ya, mungkin ya. Average, jadi mungkin di sini standar, mungkin dia orangnya kayak tingginya standar, kemudian beratnya juga standar, nggak berlebihan tapi juga nggak kekurangan seperti itu. So it's a medium seperti itu ya. Oke, aku dapat kata-kata bird. Jadi mungkin dia punya jenggot ya, mungkin dia punya jenggot di situ. Di sini juga aku dapat ini dia. Jadi ada mustache. Jadi mungkin dia orangnya punya kumis ya, atau mungkin ada ciri khas di wajahnya. Tapi kalau aku ngerasa di sini ada indikasi kayak bule, juga ada orang dari Timur Tengah seperti itu. Karena aku ngeliat kayak hidungnya mancung banget dan dia kayak punya mukanya tuh kayak tajam gitu loh. Apa sih? Bukan tajam, apa gimana? Kayak tegas gitu, dan entah sometimes like kayak ada vibes-nya kayak Timur Tengah, bisa seperti itu. Dan work, mungkin dia juga seorang pekerja keras, atau memang dia teman kerja kamu, atau mungkin satu pekerjaan di situ. Dan di sini aku dapat 20, 30, mungkin umur kamu 20-an sampai 30-an, atau itu umur dia ya, bisa seperti itu. Mungkin kita ngambil satu lagi. Glasses, mungkin kamu pakai kacamata atau dia pakai kacamata di sini ya. So itu tadi untuk mungkin ada ciri-cirinya ya, appearance-nya dia.
Oke, atau mungkin dia sosok yang sangat pekerja keras. Tapi kita lihat lagi mungkin ada bulan-bulan yang penting. Januari, mungkin dia lahir di bulan Januari, atau kalian bertemu di bulan Januari, atau ada sesuatu yang hubungan dengan bulan Januari ke depannya. Desember, oke, winter. Oke. November, oke. Januari, Desember, November mungkin penting, take it easy aja. Oke, mungkin kita lihat dari astral house-nya, mungkin ada pesan tambahan buat kamu. Oke, love. Jadi memang di sini juga aku dapat unconditionally loving ya, falling in love. Jadi memang mungkin seseorang yang nggak bisa kamu lupakan dan nggak bisa melupakan kamu, dan di sini ada cinta unconditional love ya di situ, dan memang seseorang yang sangat masih kamu cintai dan sangat mencintai kamu di situ. So itu tadi, tapi kita coba lihat mungkin ada tambahan clarity. Oke, wish. Jadi di sini mungkin masih seseorang yang kamu sedang manifestasikan, atau kamu belum bisa melupakan dari dia, atau ke depan apapun manifestasi baik kamu itu akan segera terwujud. Jadi take it easy aja. Kemudian itu tadi untuk pembahasan pile nomor 1. Kita langsung ke pile nomor 2. Oke, halo pile nomor 2, kisah cinta kamu selanjutnya. Just short reading aja ya. Oke. Past life relationship, pay attention to the red flags, new love. Oke, kemudian be yourself, business venture, spring. Mungkin kamu suka warna ungu di sini. Addiction, the grim reaper, the snake. Oke, kalau yang terlihat di sini adalah yang pilih pile nomor 2. Kembali lagi seperti ada 2 kisah ya. Ada 2 story di sini, di mana kamu akan dealing dengan 2 orang ke depannya. Jadi mungkin seseorang dari masa lalu kamu akan kembali, dan kamu juga akan bertemu dengan orang baru ya. Karena yang terlihat di sini juga mungkin masih ada urusan yang belum selesai, unfinished business dengan orang dari masa lalu. Tapi tiba-tiba ada orang baru yang hadir seperti itu ya. Untuk pile nomor 2 ada dua opsi buat kalian, ada 2 pilihan untuk kisah cinta kamu selanjutnya. Oke, di sini mungkin dulu kamu berpisah dengan seseorang karena mungkin ada pihak ketiga di sini ya, ada kompetisi, ada dia mengkhianati kamu, atau mungkin kamu dulu pernah dikhianati dan dilukai ya, dan akhirnya kamu memutuskan hubungan, kamu merasa there's no second chance, udah it's enough di situ, enough, karena mungkin juga di sini ada toxic, ada obsesi, ada posesif di situ, dan ada kayak controlling ya, kayak mengontrol, mendominasi, egois ya, narsistik seperti itu, abusive juga bisa. Jadi not easy, mungkin kamu dulu pernah dealing dengan seseorang yang seperti itu yang aku sebutkan. Dan di sini juga terlihat adalah di mana aku dapat kata-kata competition. Jadi di sini mungkin kamu akan dealing dengan 2 orang, akan berkompetisi kembali memperebutkan hatimu. Jadi 1 orang dari masa lalu yang kembali, dan yang kedua adalah orang baru yang baru kamu temui di situ. It's not easy ya, karena di sini juga mungkin mereka sama-sama soulmate kamu ya. Aku dapat di sini past life relationship, you have known each other before, atau memang orang baru ini adalah soulmate kamu yang kayak kenapa sih ada ngerasa kayak familiar ketika bertemu dengan dia, cinta baru dan orang baru ini. Tapi di sini juga memang mungkin semesta memperlihatkan tanda-tanda, pay attention to the red flags, the signs are cautioning you. Jadi ada memang tanda-tanda di mana semesta mengingatkanmu bahwa mungkin dengan adanya feathers, atau kamu menemukan koin, atau mungkin ada kupu-kupu, atau mungkin angel numbers, anything, atau mungkin ada nama spesial nih yang kayak gak bisa kelupa, atau mungkin lewat mimpi, dreams, telepati, bisa seperti itu. Dan di sini juga aku rasa mungkin kamu dulu
terjebak dalam situasi toksik dan kamu nggak menjadi diri kamu sendiri, kamu sangat takut dan akhirnya kamu melepaskan ya, dan kamu be yourself di sini. Atau ke depan kamu akan bertemu dengan cinta baru yang akan menerima diri kamu apa adanya. Just be yourself, I love you, seperti itu. Dan di sini ada business venture ya, new business ya, new business idea or career opportunity. Di sini ada new business, a new career. Di sini ada new person and new love ya. Jadi mungkin kamu akan dihadapkan pada pilihan-pilihan di mana juga kamu mungkin akan relocating pekerjaan ya, mungkin kamu akan pindah, mungkin kamu akan membuka usaha baru ya, mungkin kamu akan membuka usaha baru atau mungkin kamu akan join dalam sebuah pekerjaan atau karir yang baru dan kamu mungkin bertemu cintamu dalam pekerjaan ini, seperti itu. Atau mungkin nih karena aku dapat spring, jadi ada juga di sini mungkin bulan-bulan Maret, April, Mei itu penting ya, mungkin itu bulan-bulan kelahiran kamu. Jadi di mana mungkin itu bulan-bulan kamu akan bertemu seseorang yang baru, maybe in the next year 2022 mungkin juga bisa. Tapi aku rasa untuk yang pilih file nomor 2 masih ada unfinished business dari orang di masa lalu yang akan kembali, tapi kamu juga akan bertemu dengan orang baru dan ya di sini akan ada kompetisi untuk kembali memperebutkan hatimu di situ, dimana mungkin akan ada big transformation, jadi akan ada perubahan besar dan itu akan change your life, akan mengubah hidupmu. Pilihanmu menentukan masa depanmu. Apakah kamu kembali pada orang masa lalu atau bersama dengan orang baru? This is your choice, okay? Tapi kita lihat mungkin ada bulan-bulan penting. Atau seseorang yang baru ini adalah seseorang yang sangat sukses di pekerjaan, mungkin akan join usaha atau karir dengan kamu. Oke, August ya, Agustus mungkin penting. Februari, oke, Februari juga mungkin penting. Oke, Mei, tadi aku ini nyambung sama spring ya, Maret, April, Mei. Jadi mungkin Mei ini bulan ulang tahun kamu, ulang tahun dia, atau mungkin seseorang sudah kamu kenal di bulan Mei dan aku dapat the bottom of the deck bulan Maret. Jadi Maret, April, Mei mungkin penting, tapi di sini juga ada August, Agustus dan Februari ya. Tapi kita coba lihat mungkin marriage, oke. Ke depan mungkin kamu akan menikah, tapi di sini masih harus dihadapkan pada pilihan ya. Ada pilihan di mana orang masa lalu dan orang baru di situ. Ya, mungkin kamu akan menikah. Aku ngerasa di sini pilihan yang cukup berat, tapi sepertinya kamu mungkin akan memilih orang baru ya. Tapi bergantung, mungkin sebagian dari kamu akan memilih orang baru dan menikah dengannya, sebagian lagi dari kamu akan memilih orang masa lalu dan menikah dengannya. Karena di sini seperti masih ada ikatan yang sangat kuat dan mungkin sangat susah untuk dilepaskan dengan orang masa lalu kamu. Sukses, oke. Jadi mungkin ke depan juga hubungan kamu akan lebih baik, akan lebih sukses ya. Atau kamu akan menikah dengan seseorang yang sukses ke depannya, baik secara finansial, secara karir ya, dan cintamu ke depan juga akan sukses. Oke, untuk nomor 2 kita lihat mungkin ada ciri-cirinya ya. Long distance relationship. Oke, nomor 2 long distance relationship. Sebentar, jatuh. Well built, mungkin dia suka olahraga, jadi badannya tuh kayak sehat, kekar, maco seperti itu mungkin ya. Atau sehat aja kayak amazing seperti itu. Kemudian short, mungkin kamu lebih pendek dari dia ya, atau dia suka seseorang yang lebih pendek. Freckles ya, mungkin di sini ada freckles, jadi mungkin dia juga ada bule ya, mungkin ya, take it easy aja, mana yang resonate buat kamu. Foreigner, oke, orang asing. So kita ambil lagi shoulder length hair, jadi mungkin kamu rambutnya sebahu ya. Short hair, oke, mungkin rambutnya kamu pendek, atau dia suka cewek rambut pendek dan
something like that. Dan oval face, mungkin wajah dia oval atau wajah kamu oval di situ. Itu untuk ciri-ciri PAL nomor 2. Take it easy aja. Oke, halo PAL nomor 3. Kisah cinta kamu selanjutnya. Kita lihat ya. Let your friends help you. Oke. Express your love. Unrequited love. Birthday. Travel. Oke. New career. Oke. Healing heart. Sunglasses. And heart with a key. Oke, kalau yang pilih PAL nomor 3, di sini aku lebih merasa di mana 80% lebih kepada orang baru ya di sini. Karena memang mungkin kamu bener-bener capek untuk kembali dengan orang masa lalu ya. Ada luka ya. Ya 80-90% lah. Mungkin masih ada 10% keinget sama orang masa lalu, tapi aku rasa kisah cinta kamu selanjutnya kedepannya adalah dengan orang baru ya, new person di situ. Dan di sini ada healing heart ya, mungkin kamu baru terbebas dari toxic relationship, atau kamu benar-benar baru healing, atau saat ini kamu healing ya karena kamu capek untuk tersakiti, kamu masih ingin single dulu beberapa waktu dan kamu masih berusaha untuk di sini ada seseorang yang kayak menjahit lukanya, jadi masih berusaha untuk recovery ya, menyembuhkan seperti itu. Mungkin dulu ada ketergantungan, ada codependency dengan orang masa lalu, dan di sini seperti kamu merasa unrequited love ya. Jadi kamu seperti merasa perjuanganmu, pengorbananmu sudah besar, tapi ternyata kamu disia-siakan, kamu dikhianati, kamu disakiti, kamu dilukai seperti itu. Dan ke depan mungkin kamu akan bertemu seseorang via sosial media, via internet, atau mungkin dia sebenarnya juga sudah menjadi teman kamu ya, kamu udah dekat sama dia, tapi mungkin memang kalian hanya sebatas teman ngobrol, teman curhat, hanya sebatas circle pertemanan itu aja di sini. Karena aku dapat energi let your friends help you dan sunglasses ya. Jadi mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang via sosial media yang sering stalking kamu nih. Dia ngelihat kamu dari jauh ya, kayak tertarik ya sama kamu, interest di situ. Dan di sini juga mungkin dia bagian dari teman kamu. Ibaratnya kamu sudah berteman sama dia, tapi mungkin benih-benih cinta itu masih pelan-pelan untuk tumbuh karena kamu sendiri masih harus healing diri kamu, walaupun rasa suka itu ada. Dan di sini juga yang terlihat adalah seseorang yang akan menjadi best friend kamu. Jadi mulai dari pertemanan, lalu menjadi sahabat, lalu menjadi pasangan. Ya, stepnya seperti itu. Jadi mulai dari orang jauh juga bisa. Karena aku dapat energi traveling ya. An upcoming trip proves to be life-changing in positive way. Dan di sini juga travel mengindikasikan kamu akan benar-benar move on dari masa lalu, travel ke masa sekarang. Jadi kamu benar-benar move on untuk melepaskan energi masa lalu seperti itu. Dan travel juga bisa jadi seseorang dari yang dari jauh ya, traveling, mungkin kamu harus bertemu dengan dia via traveling juga bisa ke depannya, atau dia sangat suka traveling. Dan di sini juga aku ngerasa ada different background, different culture ya, bisa beda kebudayaan, bisa beda bahasa, negara maupun beliefs juga bisa di situ. Dan seseorang yang sangat sukses dengan karirnya, atau kamu baru bener-bener move on dari masa lalu, kamu udah melepas cinta masa lalu, lalu kamu bener-bener bangkit melepaskan karir di masa lalu ya, mungkin pindah pekerjaan. Ada hubungannya juga dengan PAL nomor 2, mungkin kamu bisa lihat. Dan di sini aku dapat new career, jadi akan ada awal baru untuk karir kamu ke depannya, akan ada kesuksesan di situ dan banyak hal baru. Jadi aku ngerasa untuk yang pilih PAL nomor 3 adalah
orang yang baru. 80-90% kamu akan menjalin kisah cinta kamu dengan orang baru yang mungkin kamu temui via sosial media, circle pertemanan. Kemudian di sini juga via pekerjaan, ya mungkin ada hubungan dengan pekerjaan, dan ada hal baru yang menunggu kamu di masa depan. So mungkin kamu yang ingin move on dan bertanya-tanya, haruskah aku stay atau move on? Better untuk move on. Ada hal baru, new career. Juga mungkin bisa mengindikasikan new love. Dan ada traveling, ya, ada perubahan ke arah lebih positif dalam hidupmu. Dan di sini aku dapat birthday, a significant birthday holds the answer to your question. Dan di sini mungkin di hari ulang tahun kamu ada kejutan istimewa yang spesial. Kamu akan merasa benar-benar bahagia, ada surprising, ya. I don't know, maybe waktu ulang tahun kamu kapan, tapi mungkin ada kejutan spesial. Tapi kita lihat mungkin ada bulan-bulan penting. Dan di sini juga aku dapat heart with a key. Jadi sambutlah welcoming love, ya. Meeting the one. Kamu akan bertemu dengan cintamu ke depannya setelah mungkin kamu struggling dan bertemu dengan orang-orang yang mungkin kamu melukai kamu dan ya cuma menyakiti kamu, dan kamu akan bertemu dengan seseorang yang memang the one, ya. Meeting the one. Kamu akan bertemu seseorang yang the one di situ. So, kita lihat mungkin dari bulan-bulannya. Desember, oke. Mungkin Desember 2021 penting atau 2022. Kemudian Februari, oke. Maret, oke. Dan the bottom of the deck aku dapat Juni. Jadi mungkin ini penting. Lalu kita coba lihat dari astral house-nya. Love, oke. Kamu akan bertemu cintamu, dan aku ngerasa kamu akan welcoming new love, new person, and a new life di situ. Joy, akan ada kebahagiaan. Jadi memang mungkin sosok baru ini akan mengajarkanmu banyak hal dalam hidup, dan akan menerima kamu dan mencintai kamu, dan ya kalian akan sama-sama healing. Mungkin kalian juga ada mirroring each other, ya, nggak harus twin flame untuk seperti cerminan kamu, bisa juga soulmate. Dan di sini dimana kamu mungkin melalui banyak hal dan dia juga melalui banyak hal, dan itu tidak mudah, dan kalian dipertemukan sama-sama untuk heal each other, saling healing satu sama lain, dan akhirnya saling mencintai dan saling support, saling menghargai. Dan mungkin ke depan kamu akan menikah dengan dia, karena di sini aku ngelihat you going to marry your best friend. Kamu akan menikah dengan sahabat terbaik kamu, ya, and the one, ya, karena di sini ada meeting the one di situ. Oke, so kita masuk dari ciri-cirinya dulu untuk pile nomor 3. Mungkin ada clarity buat kamu. Triangle face, mungkin mukanya segitiga atau muka kamu yang segitiga. Bisnis, ya, jadi mungkin dia seseorang yang punya usaha sendiri, punya bisnis sendiri, atau kamu punya usaha sendiri, entrepreneur juga bisa. Travel, oke, mungkin dia suka traveling atau sosok yang dari jauh. Plum, oke, di sini aku nggak ada kata-kata plum, so mungkin kamu cabi atau dia yang cabi, ya, kayak cabi, kayak ya cabi, you know lah di situ. Dan average, jadi mungkin dia orangnya yang tingginya standar, ya medium, seperti itu juga bisa. Birth, ya mungkin ada jenggot di situ, ya. Family, ya mungkin dia sangat family oriented, sangat penyayang keluarga, atau mungkin ke depan kamu akan punya family sama dia, kamu akan menikah dengan dia, oke. Dan sini juga aku dapat good looking, ya, sangat tampan, sangat cantik, sangat menarik, ya. Di sini aku dapat small nose, jadi mungkin hidungnya kecil atau hidung kamu yang kecil, ya, kayak ada perbedaan mungkin di sini. Dan cute, mungkin dia cute atau kamu yang cute di sini. Dan aku dapat bottom of the deck 20-30, mungkin usia kamu juga antara 20 tahun dan 30 tahun, ya, 30-an 20-an lah, seperti itu. So take it easy aja. Itu untuk ciri-cirinya. So, congratulations juga untuk file 1, 2, maupun 3.
Dan ini adalah general reading, timeless reading. So I hope you enjoy it. Take it easy and bye bye. Have a nice day.